satunya, Anda sudah pernah membuat satu media grafis dalam yang kontennya berisi tentang nilai-nilai SDGs itu. Nah, sekarang, Mangga, Pak Neri, sebentar. Bagaimana Pak Neri tuh? Ya, siap. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Melanjut apa yang sudah disampaikan Ibu Laksmi, bahwa salah satu tugas akhir kita akan menggabungkan ya, memfusion, menggabungkan antara value di mata kuliah ini, kemudian nanti akan berakhir pada sebuah produk. Produknya tentu produk yang berkaitan dengan mata kuliah ini, media grafis. Nah, agar produk kita lebih powerful, teman-teman, nanti akan produk media grafis itu akan di-fusion atau akan digabungkan ke dalam media video partisipatif. Jadi value di mata kuliah ini atau output di mata kuliah ini dalam bentuk grafis, tapi agar lebih powerful, agar diseminasi, sebutlah diseminasinya lebih massal, lebih luas, kita akan mencoba meramu produk output grafis kita itu ke dalam media yang lebih powerful. Jadi kita akan menggabungkan antara kelebihan media video dengan kelebihan media grafis. Secara teknis nanti akan kita coba terangkan. Bu Laksmi sudah on cam lagi dan tentu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu. Mangga Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Gema ya. Jadi mohon maaf. Nanti Pak Gema dipanggil Pak Neri ya. Ya. Pak Gema kontak Pak Neri aja untuk datang ke sana. Jadi teman-teman, itu tadi yang sampaikan Pak Gema, betul, bahwa kita ingin, dan saya yakin Anda punya kemampuan yang cukup mumpuni ya, walaupun Anda baru di semester 2, tidak harus sebagus yang orang profesional, tapi minimal Anda bisa menyampaikan ide. Anda bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat. Masyarakatnya siapa? Tentu kan masyarakat kita lingkungan pendidikan ya, misalnya siswa. Jadi semoga media nanti yang Anda kembangkan ini bisa digunakan oleh para guru di sekolah, sehingga program ini, produk ini bisa bermanfaat, bisa memberikan tadi value kepada siswa ketika misalnya, karena sekarang bukan saatnya lagi cukup dengan awareness ya. Sekarang ini harus action katanya. Jadi poin-poin kecil tadi kan hanya dengan mematikan lampu, kemudian melepas kabel, kemudian hanya dengan tidak menggunakan banyak plastik. Hal-hal yang kecil itu tentu akan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Nah, dengan konteks itu, dengan konsep itu, dengan tadi mata kuliah kita walaupun media grafis, tapi kita ingin menggabungkannya menjadi sebuah video. Jadi teman-teman memasukkan nilai-nilai grafisnya di sana, tapi bukan berarti semua full grafis ya. Seperti animasi grafis itu tidak seperti itu, tapi tetap ada personnya, ada orangnya nanti, ada misalnya nanti Anda harus melibatkan guru, misalnya gurunya siapa yang ada di dekat Anda lah. Boleh mamah Anda, boleh ayah Anda, boleh tetangga Anda, boleh calon mertua, boleh siapapun yang bisa Anda ajak untuk berkolaborasi. Jadi jangan berpikir harus ke sekolah membuat surat bikin surat pengantar ke sekolah untuk ini nggak harus. Atau bahkan walaupun misalnya bukan guru tapi dia calon guru juga silahkan. Tapi yang sudah memperlihatkan dia tampak seperti guru ya. Nah, kalau Anda kan belum kelihatan jadi guru nih, belum bisa gitu ya. Muka-mukanya masih muka-muka imut gitu ya. Nah, ini yang muka-mukanya harus lebih dewasa gitu ya. Jadi ajak siapapun yang bisa berperan sebagai guru. Tapi bagusnya sih guru ya. Kalau bisa guru, kalaupun tidak ya tadi orang-orang yang memang bisa dianggap sebagai guru untuk bisa terlibat di dalam program video ini. Nah, buat videonya seperti apa? Nama videonya video partisipatif ya. Jadi bagaimana kita mempartisipasi orang-orang di lingkungan sekitar kita untuk membuat sebuah video yang isinya mengajak ya atau melibatkan mereka
bagaimana mereka ikut terlibat menjaga gitu ya, atau memelihara sesuatu supaya tidak berdampak negatif di masa yang akan datang. Nah, itu kira-kira. Kemarin teman-teman misalnya pernah membuat flashcard misalnya ya. Nah, flashcardnya itu bisa digunakan sebagai media sebetulnya, kemudian divideokan bagaimana cara Anda mengajar menggunakan flashcard itu dengan memperkenalkan nilai-nilai SDGs, dengan memperkenalkan bagaimana menjaga bumi misalnya ya, atau apapun, saya nggak tahu konten yang flashcardnya seperti apa. Atau Anda sudah punya misalnya flowchart yang memang itu bisa Anda gunakan. Jadi misalnya nanti gurunya mau ngajar, dia gunakan flowchart itu, ditambah dengan media yang lain, ditambah dengan animasi atau grafis yang lain, sehingga menjadi lebih komprehensif. Jadi manfaatkan media yang sudah ada, yang sudah Anda buat itu, untuk menjadi salah satu informasi yang disampaikan, media yang digunakan untuk menyampaikan informasi itu. Yang menggunakan apa, misalnya planel ya, kan misalnya cerita tentang hewan atau tumbuhan, Anda boleh melakukan storytelling dengan itu, Anda buat video, libatkan guru misalnya dalam hal apa, silahkan. Pokoknya Anda nanti contohnya akan ditampilkan, Anda akan melihat bagaimana kira-kira video ini akan dibuat. Tidak lebih dari 5 menit ya Pak Gema ya? Atau 3 menit? 5 menit lah cukup. Ya, 3 menit saja cukup gitu. Yang paling penting itu Anda bisa menyuarakan, intinya ya, menyuarakan, mengajak para penonton, para siswa yang nanti akan menonton video ini mau melakukan sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau mengubah pola hidupnya, mau mengubah gaya hidupnya menjadi lebih baik lagi. Itu saja gitu ya. Nah, cuman karena sekarang pakainya video, jadi videonya video amatir juga nggak apa-apa. Anda pakai handphone pun silahkan gitu ya. Jangan harus pakai kamera profesional, enggak gitu ya. Kalau Anda punya kamera yang besar itu silahkan Anda gunakan. Kalaupun tidak hanya menggunakan HP juga silahkan. Saya tahu Anda ini generasi milenial, generasi Z yang luar biasa beradaptasi dengan teknologinya. Jadi saya percaya Anda bisa mengembangkan ini walaupun sederhana, tapi nilai plusnya yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, apa yang ingin kita ubah dari diri kita, gitu ya. Nah, Pak Gema yang akan menyampaikan teknisnya, mangga Pak Gema, supaya nanti teman-teman tahu kira-kira ini apa yang harus dilakukan, gitu ya. Silakan. Siap, matur nuwun Ibu. Ini sudah di-record ya teman-teman. Nanti kalau mau di-retrieve lagi, atau dipanggil lagi, hasil diskusinya sangat mudah jadinya ya. Nah, kita akan dalam membahas tentang teknis pembuatan video partisipatif dengan nilai SDGs berbasis media grafis. Judulnya kayak seperti judul skripsi ini. Kalau mau dijadikan skripsi kayaknya bisa ya Bu. Benar. Boleh. Saya pikir brainstorming terkait dengan SDGs itu apa sudah cukup tuntas lah dilahap oleh teman-teman. Nah, ini mungkin yang menjadi kata kuncinya terkait dengan Sustainable Development Goals. Jadi kita memiliki 17 goal utama, dan saya pikir kita tidak terlalu kompleks memikirkan ini masuk di mata pelajaran apa gitu ya di RPS yang sebelah mana, karena sifatnya ini kan liquid, begitu cair sehingga bisa ditemukan dalam berbagai hal. Jadi kalau contoh sederhananya begini, teman-teman misalnya akan membuat video hemat listrik. Nah, tanpa dianalisis lebih dalam pun saya yakin hemat listrik itu ada di konten pembelajaran di sekolah. Begitu ya Bu ya, tidak berlebihan kan mengucapkan ya ingin membuat terkait dengan bahaya dengan sampah misalnya. Saya pikir sampah juga pasti ada, itu dibahas di mata pelajaran. Hanya secara sederhana mungkin kalau urusan dengan sampah itu lebih dekat ke mata pelajaran IPA misalnya atau ke sosial juga bisa. Ini sudah tuntas teman-teman lahap lah ya informasi ini. Kemudian kalau untuk sampel, silahkan masukkan query ini di YouTube channel teman-teman. Di YouTube teman-teman. Kita sudah menyiapkan lokasi untuk diseminasi. Jadi dissemination lokasinya itu
platformnya menggunakan YouTube, sehingga nanti produk teman-teman itu akan disiapkan, kemudian akan diunggah, otomatis akan menjadi public domain. Setiap orang juga akan, siapapun akan bisa mengakses konten digital yang sudah teman-teman kembangkan. Nah, secara pengertian sederhana, video partisipatif itu kata kuncinya adalah melibatkan. Di serangkaian teknik untuk melibatkan suatu kelompok atau komunitas dalam membentuk dan menciptakan film mereka sendiri. Sederhananya begini, ini misalnya ada sampel ya, ada siswa yang sedang mengelompokkan sampah misalnya. Nah itu misalnya ada 3 kelompok sampah. Setiap siswa misalnya ketika melihat sampah plastik itu dikelompokkan ke sampah plastik, atau misalnya siswa yang mengambil sampah dari jenis sampah anorganik itu dikelompokkan. Nah kegiatan siswa memilah sampah itu didokumentasikan gitu. Nah itu secara sederhana bisa disebut sebagai video partisipatif. Jadi melibatkan komunitas tersendiri, komunitas itu sendiri. Nah, saya khawatir teman-teman terjebak karena di sini sampelnya uniform gitu ya, settingan sekolah. Idealnya memang begini, karena yang akan kita sasar adalah komunitas, salah satunya adalah komunitas sekolah. Tapi kita tidak perlu terjebak dengan hal itu. Teman-teman misalnya di lingkungan sekitar rumahnya ada punya adik, punya keponakan, punya tetangga, tentu punya tetangga ya, punya komunitas tertentu. Nah, itu juga bisa dijadikan, katakanlah mereka sebagai talentnya. Jadi kita akan membuat semacam alur cerita sederhana terkait dengan partisipatory videonya. Kalau misalnya saya angkat tema terkait dengan menghemat listrik ya, langsung kita imajinasikan atau buat rangkaian alur berpikir dengan tema menghemat listrik. Adegan seperti apa sih atau alur seperti apa sih yang bisa melibatkan komunitas yang paling dekat dengan kita, sehingga nanti bisa divisualisasikan aktivitas yang sesuai atau yang relate dengan topik hemat listrik. Misalnya saya membuat sebuah adegan, ada siswa yang melihat lampu di sekolahnya itu menyala di siang hari, kemudian ada siswa yang lain yang memberikan semacam teguran misalnya, ayo kita tutup atau kita matikan lampu di ruangan tersebut. Nah itu adegan itu didokumentasikan, itu divideokan. Nah, udah aja cukup seperti itu gitu ya. Itu ada pesan yang begitu dalam terkait dengan pentingnya energi saving itu sangat penting sekali. Menghemat energi itu sangat penting sekali. Kalau di sekolah mungkin kurang lebih seperti, kalau di rumah bagaimana misalnya? Anda bisa membuat sebuah alur cerita adik Anda yang membuang sampah sembarangan. Kemudian dia terpleset misalnya atau terkena musibah akibat dia membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan bisa menjadi alur cerita yang bisa dijadikan sebagai alur cerita lah di video partisipatif Anda. Kurang lebih begitu. Nanti teman-teman bisa bertanya setelah saya terangkan beberapa hal. Nah, ini yang teman-teman bisa jadikan referensi. Kalau Anda main-main ke sini, mohon di-subscribe ya teman-teman, karena penting sekali sepertinya Bu Laksmi, kalau semakin banyak yang subscribe artinya diseminasinya semakin luas. Jadi mohon diklik subscribe-nya ya teman-teman. Kemudian, nah ini yang tadi Bu Laksmi sudah sangat tekankan, mata kuliah ini berkontribusi pada misi dunia. Nah ini beberapa poin penting. Saya loncat saja ke sini dulu ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara terkait dengan video, tentu ada tiga area yang bisa kita pecah gitu ya. Pertama adalah bagian awal atau bagian opening, introduction. Jadi kalau anak tekpen gitu ya, kalau ngomongin video itu nggak bisa langsung, bukan tidak bisa langsung, ada sintak yang perlu dituntaskan. Jadi tidak langsung ke bagian inti atau core dari isi dari sebuah video. Tapi kita awali dengan introduction. Introduction itu apa? Buat sederhana saja.
Nih, sampaikan pada bagian ini oleh guru, ya. Jadi paling tidak di awal itu, di introduction atau di opening, ada talent, sebut saja guru, calon guru, seseorang yang memiliki interface gitu ya, sosok guru lah. Ini teman-teman bisa hunting di mana, jalannya bisa melalui alumni teman-teman, atau kalau ada orang tuanya yang seorang guru, itu saya pikir jadi shortcut banget gitu ya teman-teman. Misalnya ayahnya guru, ibunya guru, kakaknya guru, pamannya guru misalnya, kakaknya guru, atau ada tetangga yang dia berprofesi sebagai seorang guru, atau siapapun yang menurut teman-teman itu menjadi shortcut buat teman-teman, menjadi jalan yang sangat cepat untuk membuat kolaborasi ini. Nah, di opening ini sampaikan tentu salam pembuka ya teman-teman. Kemudian sampaikan juga tujuan dari video. Kemudian paling tidak nanti guru tadi menyampaikan kompetensi apa yang diharapkan. Misalnya video ini akan membahas tentang penghematan air. Setelah Anda menyaksikan video ini, diharapkan Anda mampu, bisa diharapkan kita bisa menjelaskan misalnya terkait, atau bisa ya contoh sederhana saja, bisa menjelaskan terkait dengan langkah-langkah dalam menghemat air. Itu kan ada kata kunci ya, ada kata kunci kerja operasional. Itu ada indikasi bahwa guru tersebut atau talent tersebut menyampaikan kompetensi yang diharapkan. Dan yang terakhir, poin sebelum masuk ke isi itu misalnya ada kalimat motivasi. Kalau motivasi sederhana saja, misalnya ayo selamatkan dunia kita atau bumi kita, ayo misalnya kita bangun peradaban yang lebih berkualitas dan lain sebagainya. Itu silahkan nanti timnya membuat skrip yang tidak panjang-panjang. Kemudian talentnya atau gurunya harus tampak wajah. Jadi ini pada bagian opening, kita sebut saja ini sebagai bagian explainer. Jadi ini video explainer atau explainer part pada bagian pertama dalam video partisipatif kita. Jadi awal penjelasan saja, seperti saya inilah, seperti saya sedang menjelaskan begini. Jadi ada tampak wajah, menjelaskan tentang poin-poin tadi, settingannya di mana, mangga bebas di sekolah tentu akan jauh lebih bagus ya. Idealnya di sekolah, sorry. Saya gunakan kata idealnya di sekolah. Ataupun kalau tidak di sekolah, di mana saja, di tempat terbuka, di lapangan, di depan rumah, nggak mungkin lah kalau di tengah jalan ya, di depan masjid, atau di settingan yang akan kita jadikan sebagai settingan utama. Tentu ini nanti akan berkaitan secara teknis, kalimat ajaibnya mungkin di mana guru tadi bersedia saja menyampaikan ini. Gitu. Teknis yang lain misalnya menggunakan kamera apa nih? Saya pikir alat yang kita genggam sekarang itu sudah sangat spesifikasinya, maksudnya sudah cukup bagus lah untuk menangkap sebuah video ya. Jadi tidak, tadi seperti Bu Laksmi sampaikan, tidak harus teman-teman di setup di sebuah studio ya, di studio film atau di studio video, tidak harus seperti itu. Dan terkait dengan teknis suara yang tidak ada tuntutan, maksudnya suara yang dengan noise tertentu lah teman-teman. Tapi kalau misalnya ada suara motor yang terlalu keras, ya mungkin teman-teman juga secara alamiah itu akan terpanggil gitu ya untuk merevisi adegan tersebut. Gitu. Tapi kalau selama itu misalnya suaranya masih noise-nya masih bisa dimaafkan gitu ya, atau masih tidak terlalu buruk, ya lanjutkan saja gitu teman-teman. Ini di bagian opening, ini komposisinya ada talent, tampak wajah, tampak fisik, menyampaikan terkait dengan pembukaan, tujuan video, kompetensi, dan motivasi. Dan ini tidak, saya border saja ya, tidak lebih dari 1 menit lah teman-teman, itu bisa di setup. Jadi sangat ya cukup lah, karena beberapa kali saya setup
naskah untuk guru-guru itu ya rata-rata 1 menit, tidak lebih dari 1 menit untuk menyampaikan video opening ini. Yang kedua, sorry, ini bukan opening ya, bagian isi teman-teman. Setelah opening, tentu, nah kita akan bicara terkait dengan isi videonya. Isi itu saya bagi menjadi 2 hal. Yang pertama, bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu apa? Bagian 1 itu adalah visualisasi partisipatifnya. Di sini misalnya ada adegan atau ada sebuah drama sederhana atau sebuah ada dokumentasi partisipatif yang melibatkan talent yang sudah teman-teman pilih. Siapa talent itu? Saya ulangi, talentnya adalah siswa, komunitas masyarakat, atau siapapun yang bisa berkolaborasi. Visualisasi pada bagian ini harus otentik, diambil dari kamera kelompok. Jadi ini tidak boleh mengambil dari stok video yang ada di YouTube, yang ada di platform digital yang lain, tidak. Tapi harus otentik. Diambil menggunakan smartphone teman-teman. Nah, kalau saya ada pertanyaan begini, boleh tidak Pak di komunitas perguruan tinggi, maksudnya di BEM gitu ya. Saya pikir mungkin bisa saja Bu ya. Misalnya ada adegan teman-teman anak Tekpen yang dilibatkannya itu misalnya anak Tekpen lah, tapi mungkin jangan menggunakan atribut universitas mungkin ya. Jadi bisa menggunakan kaos yang bebas dari atribut kampus. Kalau kelihatan teknologi pendidikan berarti kan bukan siswa ya, karena yang diangkatnya atau yang jadi salah satu talent utamanya adalah guru gitu. Jadi kalau guru ya berarti runtutan ke bawahnya interface-nya atau tampak fisiknya adalah komunitas yang berusia di antara ya usia sekolah saja, gitu. SD, SMP, SMA. Kemudian bagian kedua, bagian 1 ini saya asumsikan dengan, tapi asumsi yang objektif teman-teman ya, dengan beberapa data yang sudah kita kelola itu, teman-teman cukup 2 menit saja di bagian ini. Di bagian isi subbagian 1. Jadi dramanya itu, saya sebut drama saja ya, dramanya itu atau alur ceritanya itu 2 menit saja. Gitu. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Jadi adegannya langsung to the point saja, atau visualisasinya langsung to the point saja. Nah, bagian yang kedua, nah ini adalah visualisasi grafis. Nah, di sini Anda menyiapkan dan menampilkan atau mendisplaykan produk grafis digital yang sudah teman-teman buat. Misalnya ya, teman-teman, yang diangkat itu misalnya tentang penghematan air. Ya, penghematan air. Pendek cerita, teman-teman sudah membuat alur cerita atau ada visualisasi dalam bentuk video, audio video, ceritanya terkait dengan penghematan air. Pendek cerita misalnya sudah disiapkan ceritanya. Nah, pada bagian kedua, setelah bagian 1 selesai, transisi kan tuh ya. Nah, bagian 2-nya itu bercerita terkait dengan produk grafis yang sudah teman-teman siapkan. Contohnya misalnya dengan tema penghematan air, sampaikan misalnya infografis atau bagan atau poster terkait dengan apapun yang berkaitan dengan penghematan air. Contoh yang mudah kita panggil mungkin infografis. Misalnya Anda menyampaikan infografis tentang keadaan air atau kualitas air di Kota Bandung. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Saya anggap paham dulu lah, nanti tentu ada pertanyaan. Nah, media grafis di sini adalah media yang dibuat otentik juga oleh kelompok. Jadi Anda tidak untuk tugas ini jangan by utilize gitu ya, tapi by design. Jadi Anda buat saja misalnya media grafis, tapi datanya tentu data official, misalnya dari otoritas tertentu lah, dari pemerintah Kota Bandung atau pemerintah Jawa Barat, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Bappenas gitu ya, atau dari UNESCO, atau dari apapun lah ya semacam otoritas, atau dari hasil riset pun enggak.
Gitu. Jadi teman-teman di repackaging atau dibuat ulang dalam bentuk media grafis. Nah, bagian ini tugasnya adalah memberikan penguatan terhadap bagian 1. Jadi talent tidak harus tampak, di sini tidak harus tampak penjelasan guru yang menjelaskan tentang infografis tersebut. Tapi tentu kalau bicara penjelasan, explain, teman-teman harus tetap memberikan narasi dalam bentuk audio saja. Misalnya. Di bagian 1, alur ceritanya, adegannya. Bagian 2, itu penguatan berbasis media grafis terkait dengan bagian 1. Nah, ini cukup 1 menit saja. Jadi bagian isi itu kurang lebih akan berdurasi 3 menit. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir, tentu ini bagian yang paling, saya pikir bagian yang paling mudah, teman-teman, bagian penutup. Apa yang disampaikan pada bagian ini adalah kesimpulan. Kesimpulan, ya simpulkan saja, gitu ya, menyimpulkan terkait dengan pentingnya penghematan air, misalnya. Kenapa kita harus menghemat air? Kemudian yang penutup, misalnya sekian video partisipatif ini, berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pikir durasinya 30 detik atau di bawah 30 detik juga sangat memungkinkan. Jadi kurang lebih nanti dari opening sampai dengan closing itu durasinya tidak akan lebih dari 5 menit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak, teman-teman? Saya siapkan sampelnya dulu ya. Nah, ini contoh yang ada di official YouTube ICT IIFS UPI. Nah, ini misalnya, nah ini ya. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian isi. Nah, di sini ada sebuah alur cerita. Sebentar, saya share sound dulu. Nah, ini. Sayang sekali, belum sempat keluar kemarin. Padahal enak aja. Bagus kalau kalian dapat waktu kok. Baiklah, lupakan hal yang membuatmu bete. Gimana kemarin di undangan Ida Dio sama keluarga? Seru nggak? Sangat menyenangkan. Oke, kalau teman-teman amati, ini video dubbing ya, maksudnya ibu ini kalau tidak salah ibu Kania ini tidak langsung mengambil suara dari proses syuting, tapi ditambah gitu ya, diedit lagi, didubbing lagi, sehingga suaranya lebih jelas. Jadi siswanya hanya ngegeranyem, tahu ngegeranyem? Ya. Oke, di sini ada. Oke. Ya, pendek cerita, alurnya sudah kita dapatkan. Nah, setelah itu buat seperti ini. Kalau ini kan si ibunya atau pengembang videonya langsung screenshot ya, kemudian dimasukkan. Ini kan produk grafis nih ya, teman-teman. Ini misalnya contoh infografis, informational infografis nih contohnya. Itu. Nah, di sini kita menjelaskan misalnya terkait dengan poin-poin yang ada pada infografis ini. Itu. Nah, ini juga infografis. Nah, ini yang saya maksud, yang kita maksud pada bagian kedua inilah kita akan menampilkan sebuah data atau sebuah informasi yang dikemas dalam beberapa jenis media grafis yang memberikan penguatan terkait dengan video bagian pertama tadi, atau bagian isi tadi, atau bagian drama tadi, bagian participatory video tadi. Sudah, setelah itu berikan kesimpulan dan penutup, teman-teman. Silakan, sampai sini serang saya dengan berbagai macam pertanyaan. Ya, Safia, Hashim. Iya, Pak. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, clear. Jadi, ini kan tugas kelompok yang baru itu, berarti yang media digital kelompoknya. Nah, kelompok saya itu media grafis yang media diagram, Pak. Tapi saya masih bingung gimana disambungin ke
videonya gitu, Pak. Oke, satu. Yang lain mungkin? Kita belum menyebutkan ini tugas individu atau kelompok ya, teman-teman. Ya, sudah sudah terbaca ya. Critical thinking-nya bagus, Pak. Ada yang lain? Silakan. Bapak Ibu, teman-teman. Bapak Ibu, ini ya calon Bapak Ibu. Tidak ada? Oke, hanya Safia saja yang kebingungan atau bukan kebingungan ya Safia. Terima kasih Safia atas pertanyaannya. Media diagram itu saya pikir media yang bukan cukup lah, mudah untuk divisualisasikan. Diagram, terbayang diagram atau perlu saya tampilkan contohnya? Sebentar tuh ya. Diagram ya. Nah, ini kan contoh diagram ya. Misalnya ada diagram garis, contohnya diagram garis lah. Ini yang saya pikir bisa menjadi sampel mungkin buat teman-teman. Nah, misalnya Safia akan membuat video terkait dengan sampah plastik. Misalnya bahaya sampah plastik. Sehingga nanti akan dibuat sebuah adegan komunitas yang diangkat ke dalam cerita pentingnya membuat ada sebuah peristiwa yang didokumentasikan ke dalam video komunitas yang membuang sampah pada tempatnya. Ya, Safia ya, kurang lebih begitu. Nah, setelah video isi tadi selesai, maka Safia akan menampilkan terkait dengan jumlah sederhana saja, misalnya jumlah sampah di Indonesia atau di Jawa Barat atau di Bandung 5 tahun terakhir. Sampai sini Safia paham? Nah, oke. Nanti di bagian kedua itu atau setelah adegan tadi ya, adegan partisipatori tadi, diberikan penguatan oleh Safia. Jadi misalnya teman-teman bahwa sampah di Kota Bandung itu dari tahun ke tahun selalu bertambah, terutama misalnya sampah plastik. Misalnya di tahun 2020 jumlahnya itu misalnya 2 juta ton, tahun 2019 sekian juta ton, tahun 2018 sekian juta ton. Sehingga tujuannya apa? Penguatan itu ya tentu akan lebih memperkaya atau enrichment-nya itu akan lebih terlihat gitu. Mengapa sih kita harus memperlakukan lingkungan dengan sangat baik melalui aktivitas membuang sampah pada tempatnya. Ceritanya di adegannya sudah ditampilkan. Nah, kalau orang mungkin sudah mendapatkan informasi terkait jumlah sampah yang begitu banyak di Bandung, itu kognisinya mungkin akan lebih tergugah. Oh, ternyata selama ini kita berkontribusi mungkin pada jutaan ton sampah yang tidak terkelola misalnya di Kota Bandung, atau sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai. Contoh ya, saya ilustrasikan lagi. Misalnya Safia membuat adegan seseorang yang membuang sampah ke sungai. Lalu misalnya ditegur oleh temannya gitu ya, bahwa jangan membuang sampah ke sungai, misalnya hey Fulan misalnya ya, karena sungai itu bisa, kalau kita buang sampah ke sungai, sungainya akan tercemari, akan kotor. Itu cerita sederhananya. Kemudian dikuatkan dalam bentuk diagram, infografis, poster, apapun itu gitu ya, terkait dengan kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Dikuatkan dengan data-data yang terdisplaykan dalam berbagai bentuk.
media grafis. Gitu Safia. Ya, baik Pak. Bapak mau tanya lagi boleh? Boleh? Mumpung masih gratis, boleh. Kenapa harus pakai guru sama siswa Pak di videonya gitu? Tujuannya? Ya, Enggak. Kita tidak meng-underline itu sebagai sebuah kewajiban. Bu Laksmi menyampaikan itu, tadi juga saya menyampaikan itu. Idealnya guru atau siswa atau siapapun yang paling mudah teman-teman ajak kolaborasi. Begitu. Jadi kalau saya memang akan juga teman-teman mungkin akan kesulitan untuk menghadirkan talent yang secara ofisial dia adalah seorang guru gitu. Tapi yang punya shortcut atau yang mudah untuk sudah terbayang lah, misalnya siapa di sini yang ayahnya seorang guru atau ibunya seorang guru atau punya keluarga yang seorang guru, ada nggak? Nah, misalnya siapa ya tadi yang ada ngacung tuh Muhammad Nazwar. Kalau Muhammad Nazwar pasti kan langsung atau Arido, Ihsan dan lain sebagainya. Udah kalau yang ngacung-ngacung itu atau yang punya kerabat guru itu ya sudah jadikan saja beliau-beliau itu dijadikan sebagai talent. Mah atau Pak, A, Kang, Teh, cuman kan waktu sakada gitunya untuk bersama-sama membuat video partisipatif. Nah, nanti ya teman-teman kita akan membahas maksudnya gini. Kalau mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Hashim, kenapa harus guru dan siswa ya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, meskipun sudah saya tambahi dengan tidak harus gitu. Karena nanti video yang akan teman-teman itu akan tersimpan dalam sebuah public domain portal di YouTube. Dan nanti suatu saat, kalau misalnya ada yang membutuhkan konten digital terkait dengan bahaya membuang sampah ke sungai dan berkaitan dengan mata pelajarannya, itu akan mudah terpanggil. Gitu. Jadi kalau misalnya disampaikan di openingnya itu, video ini akan membahas terkait dengan bahaya membuang sampah di sungai. Nah, misalnya ada guru yang mencoba untuk memanggil sebuah video ya di YouTube, misalnya konten digital untuk pembelajarannya terkait dengan sampah. Itu kan mudah-mudahan. Kalau pencariannya dalam, itu pasti akan terpanggil dan pendek cerita video yang teman-teman gunakan itu akan dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran bagi guru tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya ya, bukan kalau lah, potensinya akan besar. Tidak sulit untuk berkolaborasi dengan guru ofisial ya, atau seorang guru yang secara resmi atau secara ofisial dia adalah seorang guru. Tadi Bu Laksmi menyebutkan calon guru gitu ya, atau lebih berkurang lagi itu seseorang yang memiliki interface sebagai seorang guru gitu ya. Itu lebih berkurang lagi itu poinnya. Nah, seorang yang bisa secara visualisasi dia bisa terlihat sebagai seorang guru gitu, nggak Pak RT misalnya ya, atau kakak Anda lah, atau siapapun yang bisa diajak berkolaborasi gitu. Karena begini, kita tidak menyebutkan bahwa topik yang diangkat itu harus berdasarkan kurikulum. Kalau berdasarkan kurikulum itu pasti akan repot. Makanya tadi saya bilang di awal, goals SDGs itu bersifat liquid, sangat cair, dan tanpa kita melakukan analisa kurikulum yang tajam pun, besar potensinya itu akan ditemukan pada kurikulum. Contoh ya, Safia, misalnya kemiskinan, misalnya. Safia akan mengangkat tentang kemiskinan. Kemiskinan itu, tanpa kita lakukan kajian mendalam, membuka dokumen kurikulum, pasti ada topik kemiskinan di SMP, SMA itu pasti dibahas tentang kemiskinan. Makanya cari yang menurut teman-teman yang paling mudah dieksekusi dalam pengembangan produknya. Jadi kalau kita terpaku pada 17 goals tadi terkait dengan isu yang paling sulit ya, terkait dengan gender misalnya. Aduh hese, kalau kelompok menyambungkan itu susah ya,
jangan di conduct gitu maksudnya. Cari yang paling mudah apa. Nanti sama videonya, tidak apa-apa. Secara tema mungkin sama, tapi dalam penyampaian dalam visual sendiri kan pasti berbeda gitu. Menghemat listrik, saya yakin lah yang akan paling banyak itu menghemat listrik, membuang sampah, kemudian bahaya api misalnya, atau misalnya bahaya banjir atau apa, itu pasti akan menjadi topik-topik yang paling banyak diangkat oleh teman-teman. Tidak jadi masalah karena memang itu yang berpotensi paling mudah untuk dieksekut, paling mudah untuk dilakukan. Gitu. Paham, Sophia ya? Ya, paham Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oke. Kita akan lanjut ke bagian teknis yang lain, teman-teman. Oke, sorry, jangan ini ya. Tugas itu tentu tugas kelompok. Tugas kelompok. Sudah ada kelompok kan ya di setiap kelas. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Sudah ada kelompok kan? Sudah ditentukan di setiap kelas? Iya Pak, sudah Sudah ada. Bapak. Kemudian jumlahnya berapa setiap kelompok teh, teman-teman? Gini aja, jawab pertanyaan saya. Ada berapa jumlah kelompok dari kelas A dan kelas B? Total jumlah kelompoknya? Untuk kelas A 7, untuk kelas B 7, Pak. 7. Oke, 14 ya. Oke. Nanti Bu Laksmi mungkin akan menetapkan ya jumlah kelompoknya. Tapi, Sebentar Pak Gemma, lagi ada tamu dulu ya. Enggak. Jumlah satu kelompok ada berapa orang? 6, Bapak. 6 ya. Oke. Ada yang 6. Ada yang 7. Oke. Kita akan split, teman-teman. Jadi agar produk kita akan semakin secara kuantiti dan harapannya secara kualitas banyak dan bagus gitu ya, teman-teman. Satu kelompok itu, setiap kelompok tadi satu kelompok ada 6 orang, itu di split menjadi 2. Di satu kelompok itu dijumlah 3 orang. Jadi kemungkinan kalau di kelas A ada 7 kali 2 menjadi ada 14 kelompok, di kelas B pun menjadi ada 14 kelompok. Siapa yang mengatur kelompok ini di split menjadi kelompok berapa? Silahkan teman-teman atur secara adab ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka itu masih akan diatur. Tapi itu saya selalu menyampaikan kalau membagi kelompok itu jangan ada satu kelompok yang Los Galacticos ya. Los Galacticos itu misalnya yang teman-teman nilai itu ini pemain bintang semua gitu maksudnya. Jadi jangan seperti itulah kalau membagi kelompok ya. Jadi silakan ratakan saja. Ada orang yang mungkin dia punya keminatan pada videonya cukup tinggi gitu ya. Nah itu jangan digabungkan gitu maksudnya. Jadi jangan ada Los Galacticos versi kelompok masing-masing. Diratakan saja gitu. Makanya saya pikir PIC lah yang bisa memahami itu. Nah itu terkait dengan kelompok. Nah nanti terkait dengan visualisasi media grafisnya atau bagian keduanya ya, setelah bagian satu kan alur cerita adegan film. Bagian keduanya nanti teman-teman silakan sampaikan dulu pada saya siang ini mungkin ya. Nanti akan saya coba isi gitu ya, kelompok 1 jenis media grafisnya apa. Tapi sampaikan juga media sebelumnya apa. Jadi kalau misalnya kelompok 1 dibagi menjadi 2, itu media sebelumnya adalah diagram, ya sebutkan saja gitu maksudnya. Kan begini teman-teman, saya tidak ingin membebani begini. Kalau media grafisnya buletin, itu susah kan diangkat atau didisplaykan dalam sebuah video. Makanya kita cari alternatif solusi, biarkan kita itu yang menentukan jenis media grafis yang paling mudah dikolaborasikan ke dalam video. Ya kalau kita temukan yang paling banyak ditampilkan kan dalam video media grafis itu kan seperti infografis, diagram gitu ya. Kemudian maupun itu batang, garis dan lain sebagainya. Kemudian kalau poster masih sangat relevan, bisa ditampilkan dalam video. Tapi kalau tugasnya adalah buletin kan buletin
repot juga kan, gitu, tidak akan ini. Komik pun sama, sebetulnya kalau komik juga kompleks sekali nanti gitu ya dalam infusionnya ke dalam video. Jadi nanti teman-teman sampaikan dulu kelompoknya pada kita. Nanti kita akan isi kemungkinan jenis media grafis yang paling mudah didisplaykan dalam video partisipatifnya. Sore inilah paling nggak ya teman-teman. Jadi kemungkinan Bu Laksmi akan ada 28 kelompok. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok 3 orang. Oh, jadinya tidak 2 orang. Nah, mangga belum ditetapkan. Kalau Ibu mau menetapkan itu mangga. Satu kelompok 3 orang 2 video gitu. Nah, mangga. Ini sebagai apa ya? Sebagai trigger aja. Di Prodi Perpus itu saya men-set up itu satu kelompok 3 orang dengan output 2 video. Dan selesai. Yeah. Itu di Prodi Perpus. Masa Tekpen enggak gitu kan? Kalau anak Tekpen sih bilangnya kurang mah kudu enggak gitu ya. Itu masa anak Tekpen ini sih yang lebih arahnya yang lebih dekat ke arah sana gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak. Udah, Pak. Berarti tadi kan sudah jelas ya apa yang disampaikan Pak Gema. Sebetulnya tugas ini kan mungkin melebihi gitu ya. Makanya saya akan dengan senang hati memberikan Anda semua nilai A kalau video ini jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ya udah sesuai dengan apa yang dikirimkan sebelum-sebelum. Jadi misalnya di rekapan dari nilai sebelumnya. Tapi kalau misalnya video ini jadi semua, saya mah dengan ikhlas memberikan Anda nilai semua A ya. Tapi tadi tentu harus yang bagus hasilnya dan harus menunjukkan walaupun Anda baru semester 2, ketekpenannya itu kelihatan gitu ya, dan tadi tidak menghilangkan nilai-nilai media grafis kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan media-media grafis ini untuk bisa diinsertkan di dalam video ini. Tadi kalau kata Pak Gema yang komik susah misalnya ya, atau yang media yang sulit untuk digunakan, saya pikir mungkin teman-teman bisa cari cara supaya Anda tidak mengulang gitu kan, membuat medianya lagi. Atau Anda sedang mau berniat lagi buat deh kan, karena sekarang kemarin tugas-tugasnya sudah membuat yang digital, versi digitalnya Anda mau buat silahkan ya. Intinya saya tidak memberatkan Anda harus membuat media grafis yang baru. Yang dibuat baru itu adalah videonya saja gitu kan. Jadi media grafisnya boleh Anda memanfaatkan yang sudah ada, yang sudah Anda buat, atau memang Anda mau membuat lagi yang baru itu silahkan, tapi kita tidak memberatkan Anda untuk membuat yang baru. Jumlah produk, tadi kalau kata Pak Gema, ya kalau misalnya ada 28 kelompok, satu kelompoknya 3 orang, saya pikir dengan durasi yang tadi tidak terlalu sulit ya. Kan Anda sudah punya GBIM, tinggal dibuat naskah sedikit saja, ya 2 video cukup lah. Makanya tadi jangan terlalu terlalu tinggi gitu ya ingin membuatnya. Ini kan kita baru belajar. Anda nanti di mata kuliah media video akan membuat video yang lebih hebat lagi gitu. Sekarang yang kami lihat bukan teknik Anda mengambil gambar, bukan teknik Anda membuat ininya, bukan, tapi bagaimana Anda bisa menyampaikan pesan ya terkait dengan nilai-nilai dengan lingkungan, ekonomi maupun sosial yang sudah Anda buat itu untuk bisa disampaikan kepada khalayak, kepada sasaran kita. Gitu. Itu yang paling utama. Jadi Anda jangan dulu sampai harus sewa profesional, nggak usah gitu ya. Lakukan saja yang sederhana oleh Anda. Maka saya meyakini sih 2 video itu mudah gitu ya untuk Anda, dan jangan sampai membuat Anda stres terbebani gara-gara tugas Bu Laksmi dan Pak Gema yang membuat 2 video ini. Itu ya. Jadi silahkan Anda pikirkan kalau mau bisa membuat, tapi Anda boleh ini ya, boleh mengajukan mengajukan eksepsi gitu ya, melakukan penolakan gitu ya.
Tapi harus rasional, harus jelas. Bu, saya menolak tugas Ibu, boleh diganti dengan ini enggak? Gitu ya. Digantinya yang lebih bagus, Bu, itu mah terlalu gampang lah, itu luar biasa. Tapi udah nggak mungkin ya Pak Gema ya. Jadi ya itu sajalah gitu kalau menurut saya ya. Tinggal waktunya Pak Gema ini rencananya mau minggu ini atau boleh berapa hari ini? Kira-kira. Kita punya waktu itu paling kalau mau minggu depan ya. Minggu depan di tanggal 31. Jadi 1 minggu tugasnya. Ibu izin bertanya. Dito mau nanya ya, Dito ya. Sok. Iya. Maka Dito. Untuk videonya itu berarti kan ada 2 tuh Bu. Itu tuh dari media grafisnya itu berarti kalau dari SDGs itu harus 2 tema gitu Ibu atau 1? 1 tema nggak apa-apa, dibuat dengan 2 cara kan boleh. Boleh nggak? Boleh kan? Iya. Temanya misalnya tentang hemat air, tapi yang satu itu dengan cara begini, yang satu dengan cara begitu, nggak ada masalah kalau buat saya. Boleh, tapi mau dibuat berbeda, bagus ya. Kalau mau dibuat sama dengan teknik, dengan cara penyampaiannya yang berbeda kan bagus. Gitu Dito. Ya, jadi jangan tadi pokoknya saya tidak ingin mempersulit Anda. Yang paling penting itu adalah Anda bisa menyampaikan pesannya. Dengan 2 versi misalnya gitu, yang satu mah versi di kelas melibatkan siswa, yang satu mah dengan cara ini gitu. Dan mungkin ada sedikit konten yang berbeda diubah gitu. Tapi tetap bicaranya hemat air misalnya. Boleh kok. Ya Bu, untuk videonya berarti kan ada siswa gitu, ada dramatisasi gitu berarti Bu. Jadi Iya. harus kita buat alurnya dulu gitu ya Bu. Iya. Oh. Iya. Oke. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Dwi Mayang, silakan. Ya. Jadi bukan video explainer ya, maksudnya di bagian isi itu bukan video explainer, bukan video penjelasan seperti saya sekarang ini video explainer. Jadi tidak seperti ini, tapi dibuat alur cerita, ada A sampai Z dan maju gitu maksudnya. Drama kayak film lah mungkin ya. Gitu. Oh iya. Ya Mayang. Iya Pak, izin bertanya. Kan sebelumnya kan ada kelompok digital ya Pak. Nah itu berarti produknya berbeda dengan yang video karena beda kelompok gitu ya Pak? Apa bagaimana? Gimana? Begini Pak, jadi kan kemarin kan ada kelompok digital. Nah sekarang kan ada kelompok video yang terbaru nih Pak, cuma 3 orang. Nah kalau sebelumnya kan kelompok digital kan cuma ada 6 orang gitu. Berarti yang digital itu tugasnya berbeda dengan yang video sekarang gitu, dan SDGs-nya pun harus bikin baru gitu Pak. Kelompok yang sudah ada itu didaur ulang ya, karena SDG saya jadi menggunakan istilah yang jadi daur ulang, dibuat kelompok baru yang satu kelompok itu berjumlah 3 orang. Nah tadi saya menyampaikan teman-teman silakan break dulu, maksudnya jumlah kelompoknya di break gitu ya, sampaikan pada kita. Nah nanti dalam tabel itu gitu ya, misalnya kelompok 1 anggotanya siapa, kemudian kalau misalnya di kelompok kalau misalnya di tugas sebelumnya ada teman-teman misalnya membuat terkait dengan flowchart gitu ya, atau membuat infografis, itu di tabel, berarti ada tabelnya itu ada nama kelompok, ada nomor, nama kelompok, media yang dikembangkan sebelumnya, itu disampaikan, ditulis di dalam tabelnya, misalnya flowchart. Nah, nanti di tabel yang terakhir itu kosongkan. Gitu. Kita akan mencoba menganalisa yang paling, ya sebut saja yang paling mudah untuk diinsertkan dalam video gitu maksudnya. Gitu, Mayang. Bapak izin memperjelas, berarti kelompok yang digital itu kan produknya digital ya, berarti beda tugas gitu ya. Terus yang video ini bikin baru dengan SDGs yang baru gitu. Enggak. Video yang digital itu nanti diinsertkan pada video, produk digital itu nanti diinsertkan pada video partisipatif. Jadi bukan 2 tugas. Nah itu mungkin yang extraordinary tadi gitu Laksmi, ini 2 tugas atau gimana gitu ya. 1 tugas jadinya Mayang ya, 1 tugas. Jadi si produk digitalnya itu ada dalam video partisipatif tadi diinsertkan. Gitu Mayang, gimana?
Paham. Untuk itu nanti dibikin GBIM atau GBPM nggak, Pak? Oke, mungkin yang menetapkan nanti Bu Laksmi, tapi mudah-mudahan narasi saya ini bisa memberikan pengaruh ya pada penetapan Bu Laksmi. Saya pikir tidak perlu membuat GBPM Yang official. penting naskahnya aja. Nah, naskahnya dibuat oleh teman-teman. Maksudnya begini, kenapa harus bikin naskah? Karena akan ada video lah. Karena saya pikir membuat naskah untuk introduction itu penting. Membuat naskah untuk narasi media grafisnya juga penting di bagian kedua. Jadi naskahnya itu adalah naskah yang secara teknis itu membantu dalam membuat video partisipatif tadi. Itu. Saya pikir juga mungkin Ibu tidak perlu membuat makalah ya, atau tidak seperti tugas yang sebelumnya. Tidak perlu membuat PPT. Nggak perlu. Jadi murni outputnya itu adalah video partisipatif Anda. Dikumpulkannya kemana? Secara teknis mungkin teman-teman, kalau video yang dikembangkan menggunakan smartphone, itu paling tidak resolusinya itu bukan paling tidak boleh lebih dari 720 atau 720 sajalah, 720 pixel saja. Jangan yang HD lah, jangan yang super HD, jangan yang 4K gitu ya. Kalau 4K kan teman-teman mungkin akan kerepotan nanti. Smartphone saya belum 4K Pak videonya ya. Makanya kita gunakan saja yang 720 pixel. Itu sudah support lah di smartphone teman-teman. Nah, nanti dikumpulkan dalam drive tertentu. Jadi tidak langsung diunggah di YouTube masing-masing ya. Nanti karena video Anda itu akan disimpan dan tentu akan terdisplay dan tentu akan didiseminasikan dalam portal yang sudah kami siapkan. Gitu. Jadi nanti kelompoknya masing-masing kelas sampaikan saja ini link drive-nya. Harapannya sih tidak lebih dari 100 MB setelah proses rendering. Gitu. Kalau kualitas 3GP saya pikir keterlaluan lah. Zaman sekarang 3GP sudah di skip ya, kecuali kalau peristiwa-peristiwa ngerekam bencana alam, ngerekam kayak gitu mungkin masih oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang di atas itulah gitu ya, teman-teman, 720 itu. Nah nanti setiap di ujung videonya nanti akan saya berikan ini identitas ya. Di ujung video itu nanti akan ada logo kampus gitu ya, atau logo SDGs-nya nanti akan saya share pada teman-teman sehingga nanti akan muncul beberapa official logo lah di teman-teman itu. Nanti akan saya kirimkan. Itu Mayang. Jadi bukan 2 tugas Mayang ya. Bukan 2 tugas ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Tadi siapa yang sudah ngacung saya? Selamat. Bapak izin konfirmasi. Kan tadi itu Bapak bilang kalau misalkan nanti tuh kita dari kelompok itu kan dipecah jadi 2, jadi 3-3. Nah, terus kata Bapak nanti dikasih tahu nih, misalkan media yang kemarin mengembangkan apa gitu. Misalnya kan saya Bagan, tapi nanti misalkan Bapak jadi nyuruh saya infografis gitu. Berarti kan otomatis produknya bikin lagi ya, Pak? Atau gimana? Begini, misalnya begini ya, teman-teman. Itu saya sebetulnya hanya ingin mengantisipasi kalau ada kemungkinan teman-teman terjebak pada situasi yang kompleks dan rumit. Kalau misalnya kelompok Salma itu adalah Bagan, itu tanpa analisa dalam pun saya pikir mudah untuk diinsertkan pada videonya gitu maksudnya. Paham nggak maksudnya Ambar? Jadi tidak harus saya merubah menjadi infografis misalnya. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang takutnya kompleks nih, susah gitu. Mungkin saya akan bisa merekomendasikan coba ganti ke yang lebih mudah misalnya. Gitu. Jadi sampaikan saja dulu gitu.
Nanti akan saya analisa, kita akan coba analisa dan akan kita kirimkan feedbacknya secepat mungkin pada teman-teman. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk temanya apa boleh ganti nggak Pak? Misalnya kan sekarang kita udah bikin yang digital kan, udah terlanjur bikin GBPM dan lain sebagainya. Tapi untuk di videonya tuh mungkin kayak kurang masuk gitu loh Pak, kayak susah nih di videoinnya gitu, kayak kurang aja. Boleh, ganti. boleh. Jawabannya Baik, Pak. boleh, silakan. Fleksibel saja. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Bapak mau tanya. Siap, Mangga. Jadi kan kalau tadi kan Salma tuh bagan ya. Nah kan kelompok saya buletin nih Pak. Kan kalau buletin kan susah kata Bapak nanti bakal dirubah nih. Misalnya kan kelompok saya dibagi 2. Terus nanti ditulisin media sebelumnya buletin dan media selanjutnya nanti ditulis sama Bapak. Nah, media buletinnya itu apakah harus dibuat juga atau dihilangkan jadi diganti sama media yang Bapak tentuin? Sudah jadi belum buletin? Belum, Pak. Belum kan? Nah, belum. Nah ini yang saya maksud ya. Tadi siapa ya Salma ya. Ini saya maksudkan tadi. Kalau buletin kan tahu kan ya buletin ya, maksudnya kalau Anda lagi, kalau laki-laki nih biasanya ya yang Jumatan itu suka ada buletin rohani itu. Ya, ada bagian header, ada bagian opening juga gitu ya dalam sebuah kertasnya itu atau di. Nah, itu kan orang akses itu kalau diinsertkan pada video kan rumit gitu maksudnya. Secara visual pun itu kurang sehat lah untuk indera visual kita. Makanya kita ganti saja misalnya yang lebih memungkinkan apa. Nah mungkin saya jadi terima kasih ya Meisa, jadi saya jadi ada tambahan tabel mungkin nanti yang akan dibuat oleh PIC. Teman-teman saya bukan mungkin ya sudah bisa menentukan tema yang diambil mau apa, sehingga nanti saya bisa merekomendasikan media grafis yang lebih pas gitu untuk teman-teman. Jadi nanti tabelnya ya teman-teman PIC, nomor, nama kelompok, media sebelumnya, tema yang akan diangkatnya apa. Nah nanti yang terakhir tabel kosong itu kosongkan gitu. Kalau misalnya Meisa itu akan mengambil tema ya bahaya api misalnya ya, atau tentang sampah, kemungkinan untuk mengembangkan media grafisnya kan lebih mudah gitu maksudnya. Kalau sampah mah cocoknya kena poster ya gitu ya misalnya, enggak cocoknya ke infografis nih gitu. Dan nanti pasti variasi media grafisnya akan lebih berkurang gitu teman-teman, karena akan berkaitan dengan tema dan akan berkaitan dengan video. Gitu. Kalau saya duga mungkin akan banyak numpuk di infografis, akan banyak numpuk di bagan, akan banyak numpuk di poster gitu. Tentu dengan niat saya dengan niat kami, dengan niat kita yang ingin mempermudah penugasan Anda. Ya, Meisa ya. Jadi nanti buat medianya yang Bapak tentuin aja gitu ya, Pak ya? Tapi buat dulu tema yang mau diangkatnya apa ya? Jadi nanti kita kasih tema ke Bapak, terus nanti Bapak merekomendasikan dan kita membuatnya media yang Bapak rekomendasikan. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Mayang mau nanya lagi? Bapak izin bertanya lagi. Oke. Kan sebelumnya kan ada 6 kelompok nih Pak, kan dibagi 2 berarti 3-3 nih Pak. Ya. Nah, kan kelompok sebelumnya, kelompok Mayang tuh ambil tema SDGs yang nomor 13 tentang iklim. Otomatis kalau misalkan dibagi menjadi 2, itu kan ada yang salah satu pakai yang iklim dan salah satu berarti bikin baru gitu, Pak? Nggak harus, kalau mau iklim dua-duanya juga boleh. Karena kan videonya kan belum ada. Yang kelompok Mayang bagian 1, misalnya video partisipatifnya itu misalnya di sawah, misalnya ya. Kelompok Mayang bagian B atau kelompok Mayang yang dibagi 2 itu tentang iklim juga, tapi misalnya settingannya di kebun. Gitu. Karena saya yakin kalau video itu tidak bisa duplikat, apalagi otentik gitu maksudnya. Gitu. Itu Mayang ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Atau sudah tidak tahan ingin membuat video? Saya memang udah nggak tahan sih. Nggak tahan ke siapa, nggak tahan ke mata kuliah ini atau gimana?
Mungkin kalimat ajaibnya mungkin ini Bu Laksmi ya. Teman-teman akan menyumbangkan konten digital yang mendukung misi Indonesia dan misi dunia tentunya. Jadi mata kuliah ini ya kita secara personal maupun secara ofisial ya, mata kuliah ini mendukung tujuan dunia gitu maksudnya. Jadi teman-teman itu berkontribusi pada apa yang dunia akan capai di tahun 2030. Gitu. Jadi hal kecil yang kita bisa support sebagai seorang calon teknologi pendidikan, ya teknologi pendidikan supportnya di bagian ini gitu teman-teman. Kalau misalnya yang tetangga Anda ya di prodi perpus, gitu, misalnya meningkat, caranya bagaimana? Misalnya dengan meningkatkan literasi terkait dengan lingkungan, gitu. Atau misalnya orang calon guru BK misalnya, itu beda lagi caranya, gitu. Nah, kita sebagai teknolog pendidikan, salah satu caranya ya begini, gitu. Kaitannya dengan mata kuliah, apalagi mata kuliah ini sangat mudah kan, maksudnya untuk berkontribusinya tuh kelihatan gitu, gampang nih anak teknik bikin aja media-media yang isinya itu tentang ini. Dan nanti akan diakses oleh siapapun karena public domain. Ready? Sepertinya tidak ada yang mau dikonfirmasi lagi. Sudah ready semuanya ya? Siap. Ya. Nanti teknisnya juga Pak Gema mungkin menyampaikan itu ya, yang logo-logo supaya. Ya, mangga. Kalau teman-teman besok ada yang ke kampus, kelompok mau ke kampus berbondong-bondong gitu ya, tapi dengan niat baik ya, tidak dengan niat yang dendam pada saya. Silahkan mangga kalau mau diskusi langsung dengan saya, atau misalnya Pak ajarin dulu bikin apa misalnya, mangga besok saya di kampus, mangga. Jadi tidak perlu ngawe dulu Pak, nggak usah lah, langsung aja kasih aja kata kunci media grafis, saya langsung on pasti gitu. Tidak ada hal konfirmasi lagi buat apapun gitu kalau kata kunci media grafis. Terima kasih Pak Gema, luar biasa Pak Gema ini ya. Ya teman-teman, jadi itu kita tunggu besok. Kalau bisa sih perwakilan kelompok ada semua ya. Jadi jangan, kalau mau semua hadir ya kan ruangan lab kita juga terbatas. Jadi kalau minimal ada perwakilan kelompoknya datang, sehingga nanti yang lebih teknis lagi, lebih detail lagi, kita akan berikan pembekalan untuk Anda lah gitu ya, supaya semuanya mudah. Baik, itu saja mungkin. Cukup ya, teman-teman? Ibu, terkait deadline yang tanggal 31 itu, kita jadinya ngumpulin video sama naskah. Ya, videonya aja, naskah hanya untuk, naskah itu supaya Anda bisa buat video aja. Ya, baik ya. Ibu, terima kasih. Oke. Kan nggak mungkin ada video, nggak ada naskah gitu ya. Iya. Jadi naskahnya tidak di set up mengikuti naskah standar. Maksudnya begini ya, bikin naskah yang nanti dijadikan sebagai bahan untuk narasi di video itu gitu maksudnya. Ya, naskah itu hanya untuk narasi yang akan disampaikan, karena kan tadi kaitannya SDGs-nya itu ya, yang supaya muncul gitu. Jadi jangan sampai Anda ngomong tapi tidak ada sumber gitu kan, itu saja. Dan kita tidak perlu membuat format yang baku seperti halnya membuat GBIM dan naskah dan sinopsis, itu nggak perlu lah. Yang penting itu justru si konten videonya ini yang tentu ketika kita menyampaikan informasi itu kan kita butuh coret-coretnya ya, yang anggap itu adalah sebagai naskah gitu. Oke, siap. Baik, Ibu, cukup terima lah. kasih. Ya, cukup Pak Gema. Mangga kita tutup saja ya, teman-teman. Sampai bertemu besok. Kalau memang mau ada pertemuan, kita tunggu. Saya juga insya Allah besok ada di kampus. Mungkin siang ya. Kita bertemu untuk lebih memperjelas apa yang harus Anda teman-teman kerjakan. Saya tutup mungkin pertemuan hari ini, dan ini adalah akhir pertemuan perkuliahan kita. Mudah-mudahan tugas yang Anda kerjakan nanti lancar dan juga hasilnya memuaskan, dan nanti bisa di-share seperti yang tadi kan, walaupun tadi mah bukan partisipatif ya, eksplanasi gitu, tapi setidaknya hanya 2 menit tapi bisa share ke banyak orang.
Mau foto bareng, Bu? Oh, besok aja tuh. Boleh sok foto bareng sekarang, silakan. Ambil fotonya. Yuk, ganteng-ganteng. Yang ganteng, yang cantik, dibuka videonya. Screenshot siapa di aku nge-lag. Gimana? Hasim? Hasim. Ya, Safia ya. Safia. Daripada buka kamera semua. Bisa deh, bisa. Yang tutup sampai akhir nih, dianggap nggak hadir ya. Ya, siap semuanya. Ini ada 4 slide ya. Saya sama Pak Gemma di slide berapa? Biar nggak senyum terus. Oh, Safia, Bu Laksmi dan saya ada di slide berapa? Saya nge-lag, Pak. Ada yang Oh, bisa nge-lag. screenshot nggak? Siapa tuh? Saya Oleh aja. sama Jurais, Pak. Oh, oke. Bu Laksmi di slide berapa? Di slide 1 semua, Pak. Oh, oke. Oke, slide 1. Senyum 1, 2, 3. Tahan slide 2. Udah, bagaimana nggak usah senyum, kita udah 1, selesai. 2, 3. Sudah? Sudah, Ya. Bapak. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Semoga lancar dan sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak. Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih Ibu, Bapak. Terima kasih, Bu. Terima Bapak. kasih Ibu, Bapak. Tiga orang, 2 video. Sanggup. Gila kita. Maaf, aku